فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 54 dari Syarah Ajurumiyah. As'ilah ma'anwa'ul i'rab. Ini salah ya. Gimana i'rab? I'rab. Apa saja jenis-jenis i'rab? Siapa yang ingat apa aja? Rafa, nasab, jazm. Aduh, susah. Apa lagi? Apa lagi? Cepat, tangan nanti sakit. Ayo, khafat. Betul. Baik. Berarti apa? Ada 4 memang. Yang kedua, ma huwa raf'u lughatan wastilahan. Ini secara mudahnya, secara bahasa rafa artinya apa? Rafa'a apa? Rafa'a? Iya, naik atau meninggi atau mengangkat, semacam itu. Ayo. Berarti kalau secara istilah apa? Keadaan macam mana rafa' tuh? Mengangkat, meninggi. Baik. Ya. Secara mudahnya, rafa' dalam ilmu nahwu itu apa? Istilah. Taghyirun maksus. Alamatuhu dhammah wa manamba anha. Maksudnya apa? Khusus. Apa yang khusus? Apanya yang khusus? Ya, perubahan. Perubahan khusus yang mana alamatnya apa? Alamatnya apa tadi? Dhammah. Iya, itu dikatakan rafa'. Asalnya dhammah, boleh jadi diganti oleh yang lain. Kemudian yang ketiga, ma huwan nasab. Wah, ini kurang alif, lari alifnya. Siapa pakai sutra dengan alif? Baik. Ma huwan nasbu lughatan wastilahan. Secara bahasa nasab itu apa secara mudahnya? Kelurusan. Ayo. Kalau secara istilah nasab itu apa? Pengganti khusus. Apa? Mungkin penggantian, tapi apa? Perubahan khusus, boleh dikatakan perubahan khusus yang alamatnya apa? Ya, alamatnya fathah atau yang menggantikannya. Baik, kemudian yang keempat, ma huwal khafdu lughatan wastilahan. Secara bahasa apa khafd? Secara bahasa dulu. Secara mudahnya gambaran secara bahasa khafd artinya apa? Iya, kerendahan, keturunan, kehinaan, kelembutan. Iya. Berarti kalau secara istilah apa? Secara istilah khafd itu macam mana? Kita tahu dia i'rab. I'rab itu apa? I'rab. Iya, ya. Iya, perubahan khusus atau yang dikhususkan. Yang alamatnya adalah kasrah atau wakilnya. Jadi gambarannya macam itu. Yang terakhir untuk alamat i'rab. Apa jenis i'rab? Ma huwal jazmu lughatan wastilahan. Secara bahasa jazm itu apa? Siapa yang jawab? Jazm secara bahasa apa? Keadaan. Secara bahasa dulu, secara bahasa. Jumpa tak? Pasti. Iya, kepastian. Berarti kalau secara ilmu nahwu, secara istilah apa secara istilah? Susah. Siapa yang membantu? Ya. Iya, perubahan khusus yang alamannya sukun atau yang mewakilinya. Nah, sekarang yang keenam, ma anwa'ul i'rabil lati yashtariku fiha alismu wal fi'il. Apa jenis-jenis i'rab yang diperkongsikan antara isim dan fi'il? Isim punya, fi'il juga punya alamat i'rab itu. Ya? Ya, rafa' dan nasab. Sama-sama ada pada isim dan fi'il. Yang ketujuh, malladzi yahtassu bil isim. Apa yang khusus untuk isim min alamatil i'rab, dari alamat i'rab?
Sesuai tidak ini ya soalnya ya. Sih sebenarnya kita tidak sesuai untuk mengatakan alamat, tapi apa? Anwa. Walaupun nanti alamatnya memang ya untuk dia sih. Jenis i'rab apa yang khusus untuk isim? Ingat Pak. Hanya isim. Fi'il tak punya. Jenis i'rabnya apa? Tip. Ingat lagi. Jenis i'rab ada berapa? 4. Apa saja coba? Jazm, najm, enggak betul. Ada jazm, ada mulai dari belakang. Apa? Ada khafad, apa lagi? Nasab, ada lagi. Rafa, ada rafa, ada nasab, ada khafad, ada jazm. Yang hanya untuk isim yang mana? Yang fi'il tak punya. Apa? Iya, khafad saja. Alamatnya pun memang hanya untuk isim ya, pakai kasrah. Jadi sebaiknya soalnya diperbaiki ya. Malladzi yahtassu bihil ismu min anwa, bagusnya. Walaupun ini sebagian buku memang menggunakan istilah alamat, tapi anwa, jenis-jenis i'rab yang khusus. Harusnya gitu ya. Alamat harusnya ditukar jadi anwa, min anwa'il i'rab. Iya, yang untuk isim hanya khafad. Baik. Kemudian maladhi yahtassu bihil fi'il min alamatil i'rab, yaitu min anwa'il i'rab. Jenis i'rab yang khusus dimiliki fi'il apa? Iya, jazm semata. Kemudian yang ke-9, masil. Berikan contoh. Bimisalin wahid, dengan satu contoh saja. Nah, masing-masing coba buat contoh likulin untuk masing-masing. Minal ismil marfu, isim marfu, wal fi'lil mansub, wal ismil mahfud, wal fi'il majzum. Coba untuk yang isim marfu, contohnya apa? Dibuat dalam satu kalimat, misalkan isim yang mengandungi isim marfu. Jumlah yang mengandungi isim marfu ya. Isimnya marfu. Yang Zaidun sebagai apa? Berarti artinya apa? Daraba Zaidun artinya apa? Ayo, Zaid memukul, betul. Nah, kalau artinya betul berarti sudah paham. Ya, Zaid sebagai fa'il dia, makanya dia marfu. Ada contoh lain? Yang intinya marfu. Gimana saya tahu marfu? Ingat kan tadi katanya apa? Alamannya adalah dhammah. Nah, cari yang mudah dulu dhammah. Yang belakangnya ada dhammah. Ya. Shalla Muhammadun. Iya, shalla Muhammadun. Betul. Macam itu. Jumpa lagi. Qatala Hamidun, boleh. Baik. Banyak ya pola macam itu. Mudah. Boleh juga dengan apa? Dengan pola apa itu? Mubtada khabar seperti Muhammadun Rasulullah misalkan. Kemudian yang fi'il mansub, fi'ilnya mansub. Siapa yang boleh mendatangkan contoh? Kita bayangkan mansub itu alamatnya apa ya? Oh, dia. Oh, berarti coba cari fi'ilnya mengalami mansub, mengalami nasab. Siapa yang ingat kalau buat contoh mudah kalau cari dalam Quran pun insya Allah ada aja. Bila fi'il mengalami nasab, ingat-ingat. Ayat riba masalan. Siapa lagi yang jumpa fi'ilnya mansub? Berarti apa? Belakangnya di fathah secara mudahnya. Ada lagi yang ingat. Misalkan apa? Layyana lallaha luhumuha, daging hewan kurban tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai adalah takwa. Dan semacam itu. Baik. Kemudian isim yang mahfud. Contohnya siapa yang jumpa? Isimnya majrur. Contohnya isim majrur. Fil masjidi. Ayo, boleh. Siapa lagi yang jumpa? Banyak aja ya. Najmin. Iya, sebagai mudhof ilaih. Ayo, betul.
Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Contoh banyak dalam Quran. Isim yang mengalami jar. Isimnya majrur. Alal arsy. Misalkan. Ila ajalim musamma. Ila ajalin majrur. Banyak sekali dalam Quran. Kemudian yang terakhir fi'il majzum. Contohnya siapa yang jumpa fi'il majzum? Ingat alamat jazm ini. Oh berarti begini. Lam yaf'al. Nah, siapa lagi yang jumpa? Ya? Yang keras. Fi'ilnya mengalami jazm, mengalami sukun secara mudahnya. Ya. Lam yaktub. Banyak kan? Lam yalid, walam yulad. Misalkan. Walam yakun. Nah, ada sukun juga. Lam yakun. Banyak sekali pola macam itu. Atau apa? Dengan syarat dengan apa? Fi'il mudhari iyasriqa, ada sukun iyasriqa faqad saraqa misalkan. Iya'lamillah misalkan. Asalnya apa? Sukun iya'lam. Ini contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke muka surat 55. Wah, tambah berat. Nah, ini sebenarnya kembali ke situ lagi nanti tengok itu. Tayyib. Al-babus salis, bab ketiga, ma'rifatu alamatil i'rab, mengenali alamat-alamat i'rab. Al-qismul awal, jenis pertama pembahasannya adalah alamatur rafa. Alamat-alamat rafa. Kita sudah tahu tadi, rafa alamatnya apa? Yaitu dhammah. Nah, ini tinggal apa? Diperdalam sedikit dan sudah pernah juga kita mempelajari di buku yang sebelumnya. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah. Perhatikan baik-baik. Lirraf'i arba'u alamat. Rafa memiliki 4 alamat. Ad-dhammah ini asalnya, wal wawu, wal alif, wan nun. Punya 4 alamat dia. Nah, ini kita bahas sedikit demi sedikit sambil melihat contohnya. Asyarhu musta'inan billah. Syarahnya dengan memohon pertolongan pada Allah. Ar-raf'u huwa taghayyurun makhsus. Ini sudah lewat kan tadi. Boleh taghyir, boleh taghayyur. Ada di beberapa buku kadang mengatakan taghyir, kadang mengatakan taghayyur, tak masalah. Intinya hampir sama saja. Taghyir yaitu merubah, proses merubah. Kalau taghayyur perubahan, tak masalah. Perubahan yang dikhususkan. Wa alamatuhul asliyah, alamat aslinya ad-dhammah. Misaluhu contohnya amana Muhammadun. Ini Muhammad ini yang diinginkan pembahasannya. Fa Muhammadun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Baik, kita sudah kenal cara mengi'rab seperti ini bahkan lebih lengkap. Nah, ini sekedar dibahas pendek saja untuk mengambil intinya yaitu Muhammad ini marfu'. Alamat rafa'nya memang dhammah. Wa yanubu anha, yang mewakili dhammah apa saja? Al-wawu wal alifu wan nun. Ada wawu, ada alif, ada nun. Nanti masing-masing akan diberikan contohnya insyaallah. Farraf'u lahu arba'u alamat. Maka kesimpulannya rafa memiliki 4 alamat. Yaitu dhammah dan penggantinya ada wawu, ada alif, ada nun. Kemudian warraf'u yakunu fil ismi wal fi'il. Rafa berlaku pada isim, juga berlaku pada fi'il. Kama sayati tafasiluha, sebagaimana akan datang perincian-perinciannya insyaallah. Coba kita baca sedikit lagi. Al-faslul awal, fasal pertama ad-dhammah. Nah, sekarang diperhatikan. Dhammah takunu alamatan lirrafa, dia menjadi alamat rafa fi arba'ati mawadhi, di 4 tempat. 4 jenis lafaz itu alamat rafa'nya adalah dhammah. Ini juga sudah pernah kita lewati di dalam buku yang lain. Sekarang dikemas kini oleh Ibnu Ajurrum. Summa qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, fa amma dhammah fatakunu alamatan lirrafa. Adapun dhammah maka dia menjadi alamat rafa, alamat untuk rafa fi arba'ati mawadhi, di 4 tempat, yaitu alismil mufrad, isim mufrad yang tadi semua memberikan contoh itu. Baik, akala Muhammadun, daraba Zaidun, nah itu mufrad semua. Dan yang semacam itu. Kemudian
Wa jam'it taksir, jamak taksir ma'ruf, nanti akan dilewati semua pembahasannya ini. Wa jam'il muannatsis salim, jamak muannats salim juga alamat rafa'nya dhammah. Wal fi'lil mudhari, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai', yang akhirnya tidak bersambung dengan apa-apa, asalnya adalah dhammah alamat rafa'nya. Tak perlu yang bingung, tak perlu khawatir karena ini nanti dibahas sedikit demi sedikit. Sekarang kita membahas yang paling mudah dulu, yang sudah dikenal. Asyarah musta'inan billah takunu dhammah alamatan li rafa. Dhammah menjadi alamat rafa fi arba'ati mawadhi, di 4 tempat. Al maudhi'ul awal alismul mufrad. Tempat pertama adalah isim mufrad. Bayangkan kalau isim mufrad seperti apa isim mufrad? Isim mufrad yang menunjukkan hanya satu orang atau satu benda, contohnya apa? Contohnya apa? Sayyaratun. Macam tadi, doroba Zaidun, akala Muhammadun, menunjukkan satu orang, alamat rafa'nya dhammah. Nah, sekarang isim mufrad itu apa sih? Wal muradu minal ismil mufrad, yang diinginkan dari isim mufrad fi babil i'rab, dalam bab i'rab huwa apa sih? Ma laisa musanna, bukan musanna, yaitu tidak menunjukkan dua. Wala majmu'an, tidak menunjukkan jamak. Jadi memang dia satu. Seperti kitabun, maktabun, rajulun, imra'atun, kitun, misalkan, dan semacam itu, menunjukkan satu benda. Wala minal asma'il khamsah, tapi juga tidak termasuk asma'ul khamsah, tidak masuk dalam abuka, hamuka, hamuki, akhuka, misalkan zu, malin, fuka, tidak masuk di situ. Inilah isim mufrad. Nah, contohnya kita bahas besok insyaallah, wallahu a'lam. Si contohnya tadi sudah banyak ya contohnya ya. Baik, untuk isim mufrad. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.